Lebong Tandai adalah salah satu desa di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang letaknya berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Bukit-bukit yang mengelilinginya membuat panorama Lebong Tandai bagaikan sebuah desa dalam cerita dongeng. Sungai Lusang yang melewati desa ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuninya. Alirannya tak pernah berhenti memutar kincir air peninggalan zaman kolonial Belanda yang sampai sekarang masih mampu menyediakan energi listrik bagi pewarisnya. Desa Lebong Tandai terdiri dari beberapa etnis, yaitu suku Pekal, Rejang, Jawa, Sunda, Padang, Batak, dan lainnya. Nah, kami masuk ke pedalaman hutan. Ada 3 hutan di sana, ya hutan TNKS, HPT, dan Inklap Desa Lebong Tandai dengan luasan 3.240 hektar. Berjumlah penduduk itu KK 187, jiwanya 560 sekian. Jadi ada beberapa suku di Desa Lebong Tandai, cuman suku yang terbesar di Desa Lebong Tandai suku Pekal. Masyarakat heterogen ini sudah sejak lama hidup bersama secara damai di Desa Lebong Tandai sebagai penambang emas tradisional. Meskipun kami berbeda suku, kami di Lebong Tandai tetap rukun dan damai. Sejak dulu, Lebong Tandai dikenal sebagai salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang kaya akan emas. Pada masa kolonial Belanda, eksploitasi besar-besaran dilakukan setelah ditemukannya formasi Lebong pada tahun 1890. Pertambangan emas Lebong Tandai memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian pemerintah kolonial Belanda dan menjadi salah satu pertambangan emas besar di Asia Tenggara kala itu. Periode tahun 1900 hingga 1940 menjadi masa keemasan tambang Lebong Tandai. Tak sedikit yang telah disumbangkan dari sini untuk kejayaan bangsa. Konon, emas yang terdapat di puncak Tugu Monumen Nasional di Jakarta berasal dari sini. Sebanyak 28 kg dari 38 kg emas yang melapisi obor Monas ketika itu merupakan sumbangan dari Teku Markam, seorang pengusaha kaya asal Aceh di era Presiden Soekarno. Bahkan emas dari Lebong Tandai itulah yang dibawa oleh Pak Karno untuk di Tugu Monas. Setelah masa imperialis berakhir, PT Lusang Mining masuk tahun 1988. Makin menipisnya kandungan emas di sini, memaksa perusahaan tersebut menghentikan operasinya pada tahun 1995. Ratusan warga yang sempat dipindahkan ke daerah lain kembali lagi ke Lebong Tandai dan melanjutkan menambang emas secara tradisional sampai sekarang. Masa keemasan Batavia kecil yang dulu terang benderang dan penuh hingar-bingar, kini tinggal kenangan. Fasilitas pertambangan dan bangunan-bangunan tua yang terus dimakan waktu menjadi saksi bisu kejayaan desa yang kini terisolir. Satu-satunya akses ke Desa Lebong Tandai adalah jalur transportasi kereta lori peninggalan kolonial Belanda. Lori yang telah dimodifikasi ini terkenal dengan sebutan Molek, Motor Lori Express. Kondisi molek dan rel yang kurang layak, serta jalur lintasan yang rawan longsor, semakin membuat Lebong Tandai tak terjangkau oleh geliat pembangunan. Kami Tandai jangkauan itu sangat jauh. Transportasi kami deh seperti jalan rel itu sangat acuh. Akses stabilitasnya menjadi kendala. Jadi masih menggunakan tradisi lama yang zaman masih eksplorasi emas di sana dengan menggunakan
lori yang dalam bahasa desanya dibilang molek. Karena akses stabilitasnya harus melewati kawasan hutan pergunungan, kita sangat sulit dengan rentang kendali itu. Makanya dengan beberapa pembangunan yang ada di Desa Lebong Tandai, kami agak terhambat dikarenakan sulitnya transportasi dengan rel yang tidak memadai lagi. Keterisolasian wilayah mengakibatkan keterbatasan pada segala aspek peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Lebong Tandai. Adung ke kami Lebong Tandai ko itu kendala yung jalan tu usak, maka itulah kami segala bahan tu mahal. Untuk kesehatan kami di sini nggak punya bidan, nah, terutama untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Nah, kami di sini cuma punya perawat SD dan PAUD, untuk gurunya sangat terbatas. Pernah ada layanan jaringan telekomunikasi di sini. Namun, tingginya biaya operasional akibat rentang kendali yang sulit memaksa perusahaan penyedia layanan telekomunikasi tersebut menghentikan operasinya. Hal ini semakin menyempurnakan Lebong Tandai sebagai desa yang paling terisolir di Provinsi Bengkulu.